pemirsa, apa kabar hari ini? Jumpa lagi di Danisa Channel. Kali ini, Mimin akan membahas tentang film aksi seru yang berjudul Monster. Film ini rilis di tahun 2022 dan berkisahkan tentang pengungkapan pembunuhan berantai oleh penjahat psikopat. Bagaimana keseruan filmnya? Kita langsung saja. Diceritakan ada seorang perempuan cantik bernama Bamini. Bamini tinggal di suatu apartemen sederhana bersama suami dan anak perempuannya, Kunja. Karena sebuah tragedi kecelakaan 2 bulan yang lalu, suami Bamini, Anil, cedera pada kakinya, sehingga dia tidak bisa mencari nafkah untuk menghidupi mereka. Maka dari itu, Bamini, yang menggantikan Anil pergi bekerja, dia menyewa jasa seorang pengasuh untuk merawat Kunja di rumah. Setelah pengasuh bernama Durga datang, Bamini segera pergi ke kantornya. Dia bekerja sebagai driver taksi online di sebuah perusahaan bernama Si Taksi. Setelah sampai di kantor, teman Bamini segera menyuruh Bamini untuk menjemput seseorang bernama Lucky Singh di bandara. Karena waktu, mereka tinggal 1 jam. Namun apesnya, polisi menghentikan mobil Bamini karena sedang ada rahasia penertiban lalu lintas. Bamini tidak mau kehilangan penumpangnya, dia terpaksa harus lari dari sana demi calon penumpangnya. Bamini telah sampai di bandara, namun dia sedikit terlambat. Dia berlari ke area penjemputan. Di sana sudah tidak ada orang bernama Lucky Singh. Bamini segera menelepon ke kantornya untuk memberitahu bahwa dia sudah kehilangan pelanggannya. Namun ketika Bamini telah sampai di mobilnya, tiba-tiba orang yang bernama Lucky Singh tersebut sudah ada di dalam mobil. Rupanya, karena terburu-buru, Bamini sampai lupa mengunci mobil. Setelahnya, mereka pun memperkenalkan diri masing-masing. Lucky Singh adalah orang yang terlihat banyak bicara. Tampaknya dia juga tertarik dengan kecantikan Bamini. Bamini hanya menanggapi pembicaraannya 1-2 patah kata saja. Tiba-tiba, di tengah perjalanan, ban mobil Bamini bocor. Karena dia adalah seorang wanita, Bamini tidak bisa mengganti ban tersebut. Dan dengan genitnya, Lucky Singh menawarkan bantuan untuk mengganti ban tersebut. Setelah selesai mengganti ban, mereka melaju kembali. Agaknya Bamini sudah mulai risih dengan sikap Lucky Singh. Dia segera bertanya pada Lucky Singh kemana mereka akan pergi. Lucky Singh minta diantar ke pengadilan. Dia akan menemui sahabatnya di sana, bernama Fasan. Namun setelah sampai di pengadilan, Lucky Singh mengajak Bamini minum teh. Bamini tidak mau, namun Lucky Singh terus memaksanya. Dan ketika Lucky Singh sedang berbincang dengan Fasan, Bamini segera menelepon kantor. Dia meminta izin untuk pulang lebih awal. Oleh karena itu, dia meminta kantor mengirim driver pengganti untuk Lucky Singh. Bamini telah memberitahu Lucky Singh, dia akan memberi sopir pengganti untuk Lucky Singh, namun Lucky Singh menolak. Lucky Singh bahkan mengancam akan memberi pengaduan ke kantor Si Taksi bahwa perlakuan driver tidak menyenangkan. Mendengar hal itu, Bamini menangis. Dia sangat sedih karena hari ini adalah ulang tahun pernikahannya. Dia ingin merayakan dengan keluarga kecilnya. Namun sama halnya Bamini, Lucky Singh sangat terkejut mendengar bahwa Bamini sudah menikah. Dan yang lebih menyebalkan, Lucky Singh memaksa Bamini untuk ikut pulang merayakan pesta ulang tahun pernikahannya. Dengan terpaksa Bamini pun mengiyakannya. Di tengah jalan, Lucky Singh minta berhenti sebentar karena dia ingin membeli kue untuk hadiah pernikahan Bamini dengan Anil. Setelah membeli kue, mereka pun melanjutkan perjalanan kembali. Lucky Singh bertanya di mana Bamini tinggal. Naasnya, Lucky Singh juga punya apartemen yang bersebelahan dengan apartemen Bamini, hanya saja beda lantai. Mereka telah sampai di apartemen, Lucky Singh menyuruh Bamini untuk pulang duluan, dia akan menyusulnya. Ketika telah sampai di rumah, Bamini menceritakan betapa buruknya hari ini untuknya. Dia mengeluhkan sikap dan perangai Lucky Singh yang membuatnya risih. Bamini juga bercerita bahwa Lucky Singh juga akan ikut merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Namun Anil tidak terlalu merasa terganggu, dia malah tak mempermasalahkan jika Lucky Singh akan datang. Durga memperingatkan Bamini dan Anil agar berhati-hati kepada orang asing. Tamu yang dibicarakan telah tiba. Kunja membukakan pintu untuk Lucky Singh. Lucky Singh memperkenalkan dirinya kepada suami Bamini. Dia sangat mudah berbaur dengan Anil. Anil bahkan tak menaruh kecurigaan sedikit pun kepadanya. Bamini berterus terang bahwa mereka tidak menyiapkan makanan yang istimewa. Lucky Singh berinisiatif untuk memasak. Durga dan Anil membantunya. Lucky Singh bertanya kepada Anil, bagaimana dia bisa mendapatkan Bamini. Sebenarnya Bamini adalah istri kedua Anil. Istri pertama Anil yaitu Ibu Kunja telah meninggal dunia. Anil bertemu Bamini saat dia sedang bertugas di suatu kota. Anil mencintai Bamini karena Bamini sangat menyayangi Kunja. Bamini dari awal mereka bertemu sampai sekarang tetap merawat Kunja dengan baik. Bahkan Anil berkata mereka telah mengansurasikan harta mereka untuk masa depan Kunja. Mereka lantas makan bersama. Kunja dan Anil memuji masakan Lucky Singh.
Namun saat Lu Qixing sedang bersanda gurau dengan Kunja, dia tidak sengaja menjatuhkan kue ulang tahun pernikahan milik Anil dan Bamini. Melihat muka Bamini yang menahan marah, Lu Qixing pun meminta maaf. Namun Anil yang baik hati tidak mempermasalahkannya, mereka masih bisa makan kue yang dibawa Lu Qixing. Saat Lu Qixing menerima telepon, sebelum pulang, sekali lagi Durga memperingatkan Bamini untuk berhati-hati dengan Lu Qixing, agaknya Durga juga tidak menyukainya. Namun Bamini masih berusaha menjaga kesabarannya. Jam telah berganti, Lu Qixing berbincang dengan Anil. Dia mengatakan bahwa dia akan menjual apartemennya yang berada di nomor 7C. Dan sebelum dia pergi, dia menyuruh Bamini untuk mengantar sebuah amplop kepada temannya, Fasan di pengadilan siang tadi, dan dia meminta Bamini mengantarkannya ke bandara setelah itu. Setelah Lu Qixing pergi, Bamini meluapkan segala kekesalannya terhadap suaminya. Dia sudah tidak tahan lagi, namun suaminya berusaha menenangkannya. Bamini pun mengerjakan tugasnya untuk menyerahkan amplop tersebut kepada Fasan, namun Fasan mengingatkan Bamini agar berhati-hati kepada Lu Qixing, karena Lu Qixing tak sebaik yang mereka kira. Dia menyebut Lu Qixing monster. Dan benar saja, saat Bamini tidak di rumah, Lu Qixing kembali ke apartemennya. Dia beralasan untuk menumpang ke toilet kepada Anil. Anil sedikit pun tidak menaruh curiga, dia mempersilahkan Lu Qixing masuk. Tapi ternyata, di kamar mandi Lu Qixing sedang menyiapkan senjata apinya untuk menembak Anil. Peluru pistol Lu Qixing telah dengan mudah menembus dada Anil. Anil pun tewas di hari ulang tahun pernikahannya. Bahkan tanpa rasa bersalah, Lu Qixing juga merekam pembunuhan Anil dengan ponselnya. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa klik subscribe, tekan suka dan nyalakan loncengnya. Oke, kita lanjut. Setelah membunuh Anil, Lu Qixing menunggu Bamini untuk mengantarnya ke bandara. Setelah bertemu Bamini, dia berperilaku seolah-olah tidak terjadi apapun. Bahkan Lu Qixing juga menyuruh Bamini untuk ke apartemennya, meletakkan kunci apartemen, karena Lu Qixing lupa bahwa apartemen itu akan ia jual. Dengan berat hati Bamini pun menurutinya. Bamini tak menaruh kecurigaan apapun kepada Lu Qixing. Sementara Bamini pergi ke apartemen, lantai nomor 17C, Lu Qixing memasukkan sebuah tas besar berisi mayat Anil ke dalam bagasi taksi Bamini. Lu Qixing mengatakan permintaan maaf dan terima kasihnya kepada Bamini. Mereka pun segera melaju ke bandara. Tapi di tengah jalan, mereka terhambat oleh evaluasi kecelakaan mobil. Bamini takut polisi akan menghentikannya kembali. Dia memutuskan untuk tetap melanjutkan kendaraannya. Namun polisi wanita kembali memperhatikan mobil Bamini. Mereka pun sampai ke bandara. Sebelum pergi, Lu Qixing memberikan sejumlah uang yang banyak kepada Bamini. Bamini sangat senang, rupanya kesabarannya menghadapi Lu Qixing berbuah manis. Bamini pun kembali ke kantor untuk mengembalikan mobil taksinya dan segera pulang ke rumah. Namun di rumah, dia tidak menemukan siapapun, suami dan anaknya tidak ada. Bamini berusaha menelepon nomor suaminya, namun tidak aktif. Dia pun segera mengabari Durga. Saat Durga datang, rumah Bamini sudah banyak tetangga yang datang. Tetangga Bamini mengajak Bamini untuk membuat laporan di kantor polisi. Mereka pun segera pergi untuk melaporkan hilangnya Anil dan Kunja. Keesokan harinya, para anggota polisi menemui Bamini. Dia mengajak Bamini ke suatu tempat. Rupanya Bamini dibawa ke kantor taksi. Mereka menuntun Bamini ke bagasi mobil yang biasa dia bawa. Dan betapa terkejutnya Bamini saat melihat mayat Anil sudah terbujur kaku di dalam tas bagasi mobil Bamini. Polisi menginterogasi Bamini. Dia diduga membunuh suaminya sendiri. Bamini berusaha mengelaknya, karena memang dia tidak melakukannya. Namun semua bukti mengarah kepadanya. Polisi menggeledah rumah Bamini dan menemukan pistol serta handphone yang terdapat rekaman pelenyapan Anil. Polisi menunjukkan rekaman tersebut kepada Bamini. Bamini semakin histeris. Di saat seperti itu, dia tidak bisa berpikir jernih. Polisi juga menuduh bahwa Bamini tidak dapat melakukan itu sendirian. Dia pasti punya teman yang membantunya. Namun ketika Bamini memperhatikan lagi ponsel tersebut, dia baru ingat bahwa ponsel itu adalah milik Lu Qixing. Bamini memberitahu semuanya tentang Lu Qixing. Namun naasnya, penjaga apartemen dan tetangga Bamini tidak melihat Lu Qixing. Bamini sangat terkejut. Bamini mengatakan bahwa pembantu mereka melihatnya. Durga memberikan keterangan tentang Lu Qixing. Dia juga mengatakan bahwa Lu Qixing punya apartemen di lantai 17C yang akan dia jual. Namun lagi-lagi, tetangga apartemen lantai 17C mengatakan bahwa nama pemilik apartemen itu bukan Lu Qixing. Mereka sudah pindah sejak 2 bulan lalu dari sana. Karena semua keterangan Bamini yang bertentangan dengan bukti, polisi terus menekan Bamini untuk mengakui bahwa dialah yang membunuh suaminya. Apalagi Kunja juga menghilang.
Namun Bamini tetap tidak mau mengakui perbuatan yang tidak dia lakukan. Inspektur mendapat perintah dari atasan bahwa mereka harus mengalihkan kasus ini ke kepolisian pusat. Namun sebenarnya dalam hati kecil polisi wanita tersebut, dia meyakini bahwa Bamini bukanlah pembunuh Anil. Bamini pun dikirim ke kepolisian pusat, tapi di tengah jalan, mereka dihadang oleh beberapa orang bersenjata. Orang-orang tersebut berhasil melumpuhkan beberapa orang polisi. Mereka juga membawa Bamini pergi dari sana. Setelah sampai di suatu tempat, Bamini menunjukkan sisi lainnya. Rupanya orang-orang bersenjata itu datang untuk menyelamatkan bosnya. Namun tiba-tiba, orang yang wajahnya sangat familiar bagi Bamini muncul di hadapannya. Lu Qixing dalam penampilan yang berbeda. Orang yang mengaku sebagai Lu Qixing itu berkelahi dengan anak buah Bamini. Namun lagi-lagi Bamini berhasil meloloskan diri. Ada seseorang yang membantunya. Beberapa hari setelahnya, inspektur dipanggil oleh perwiranya. Perwira mengatakan, untuk kasus yang mereka hadapi ini, ada seseorang yang ingin bertemu dengan mereka. Rupanya dia adalah si Viv, dia adalah kepala intelijen kriminal. Kehadirannya akan menjelaskan perihal kasus ini. Si Viv menjelaskan bahwa kasus ini adalah kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh orang yang sama yang dia selidiki sejak beberapa tahun yang lalu. Sif menunjukkan sketsa wajah si pembunuh, dan ternyata itu adalah wajah Bamini yang sebenarnya bernama Rebecca. Rebecca telah membunuh 3 orang lelaki sebelumnya. Si menyelidiki kasus ini, rupanya dia mengincar uang asuransi ketiga mantan korbannya, yang ternyata semuanya adalah mantan suaminya. Sif ingin mencari tahu siapa komplotan Rebecca, karena Rebecca tidak mungkin melakukan kejahatan itu seorang diri. Saat tahu Rebecca telah menikahi Anil, dan kemungkinan Anil akan menjadi korban yang keempat, beberapa bulan yang lalu Sif menemui Anil, dan menceritakan semua kasus yang disebabkan istrinya. Sif mengajak Anil untuk menjebak Rebecca. Mereka mengatur pembunuhan Anil seolah Rebecca melakukannya, agar polisi menangkapnya dan komplotan Rebecca muncul untuk menolongnya. Anggota tim Sif bahkan terus melakukan pengintaian kepada Rebecca, namun Rebecca tidak sadar. Mereka juga telah mengatur orang-orang agar bisa bersaksi palsu, supaya Rebecca bisa ditetapkan sebagai tersangka. Upaya mereka berhasil, komplotan Rebecca muncul saat Rebecca akan dipindah di kepolisian pusat. Sif berhasil mengikuti mereka, namun sayangnya Rebecca lolos lagi. Namun akhirnya, Sif berhasil menemukan tempat persembunyian mereka. Rebecca terkejut melihat Sif, agaknya mereka akan melarikan diri ke luar negeri, karena Rebecca membawa 2 paspor dan tiket pesawat. Sif berkata pada Rebecca bahwa riwayat mereka telah tamat. Sif akan menangkap mereka. Sif mendesak Rebecca menunjukkan siapa komplotan yang membantu aksi mereka. Rebecca memberitahu bahwa orang itu bukan hanya rekannya, namun juga pasangan hidup yang sangat dia cintai. Betapa kagetnya Sif setelah orang tersebut muncul, dan ternyata dia adalah Durga. Rupanya nama sebenarnya Durga adalah Catherine, mereka adalah pasangan homoseksual. Berawal mereka adalah anak yang sama-sama dibesarkan di panti asuhan di Kolkata. Namun, karena kedekatan mereka, mereka sama-sama jatuh cinta satu sama lain. Hingga pihak panti tahu dan akhirnya mengusir mereka. Namun kemalangan tidak berhenti sampai di situ. Setelah mereka dewasa dan masyarakat tahu tindakan menyimpang mereka, mereka diusir dan dipermalukan di muka umum. Mereka sudah lapor kepada kepolisian, namun kepolisian malah menghina mereka. Dan akhirnya, mereka membuat keputusan bahwa mereka harus kaya dengan menikahi pria-pria beruang dan mengambil jaminan asuransi kematian mereka, agar mereka bisa menikmati hidup ini dengan terus bersama. Mereka pun adu jotos. Sif berpikir bahwa lawannya wanita, dia tidak begitu menggunakan tenaganya. Namun agaknya Sif salah. Catherine bukanlah wanita biasa. Hingga akhirnya, Sif berhasil dilumpuhkan. Catherine akan menyuntikkan racun ke tubuh Sif. Namun saat Catherine sudah mendekati Sif, Sif membela diri. Dia berbalik menyerang Catherine. Dan kali ini, tanpa ampun. Hingga akhirnya Sif berhasil membunuh Catherine. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, tekan suka dan nyalakan loncengnya. Dan sampai jumpa kembali.